terhormat bahwa saya diundang hari ini untuk bicara di acara Creative Planner ini. Yang sebenarnya hari ini yang akan bicara orang seperti Pak Khairul, Pak Peter, Pak Sugiono. Mereka ini yang sebenarnya adalah the true entrepreneur di Indonesia. Dan I mean that, karena sebenarnya banyak yang mengira saya sebenarnya entrepreneur. Yang sebenarnya saya nggak deserve untuk menerima title entrepreneur itu. Karena sebenarnya apa yang saya kerjakan sejauh saya punya keberhasilan itu sebenarnya banyak karena saya didukung dan saya diberikan banyak kesempatan, diberikan banyak opportunity oleh bapak saya, oleh keluarga saya, dan sebenarnya itu menjadi suatu amanah ya untuk saya. Tapi saya ingin juga bercerita bahwa untuk kami semua di sini yang mungkin memiliki harapan atau dream ya untuk menjadi entrepreneur, era ini, era tahun 2016, 2017 ini mungkin adalah salah satu era yang terbaik di mana kita akan melihat kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang terbesar di sejarah manusia. Kalau kita melihat sejarah perekonomian dunia, sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu boring. Palingan kalau kita 2000 tahun terakhir ini ya, palingan 1%, 2%, itu hanya bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia. Very boring. Dan nanti setelah misalkan ada Black Plague, di mana mungkin seperempat dari populasi manusia meninggal gitu ya, oleh karena ada satu wabah ini yang sangat buruk. Ekonomi dunia anjlok 25%, kemudian bertumbuh lagi secara pelan-pelan. Jadi sebenarnya itu sebenarnya. Tapi kita melihat bahwa di dalam sejarah ekonomi ini ada beberapa titik-titik di mana pertumbuhan itu loncat gitu. Dan ini hanya terjadi di saat-saat adanya peningkatan produktivitas yang sangat besar. Yang pertama pada saat agrarian revolution di tahun 1300-an, kemudian revolusi industri di tahun 1800-an. Dan saya percaya bahwa 50 tahun dari sekarang, pada saat kita melihat kembali ke sejarah tahun sekarang ini, di awal tahun 2000-an seperti ini, kita akan melihat bahwa tahun-tahun ini atau era-era ini terjadi sebuah pelonjakan atau peningkatan produktivitas dan economic growth yang begitu luas. Dan di titik-titik seperti ini, itu menciptakan begitu banyak peluang bagi kita semua entrepreneur yang ingin mengerjakan bisnis model baru. Saya berikan beberapa contoh ya. Perusahaan Walmart di Amerika ini adalah perusahaan retail terbesar di dunia. Mereka memiliki lebih dari 3.000 gerai di seluruh dunia. Untuk memberikan konteks, matahari itu cuma 150. Ini 3.000 gerai di seluruh dunia, Walmart. Tapi sekarang, perusahaan yang namanya Amazon itu, yang didirikan oleh Jeff Bezos, yang kita semua tahu adalah perusahaan terutama e-commerce di Amerika, market cap atau value dari Amazon sudah lebih besar dibandingkan Walmart, ditambahkan dengan Tesco, ditambahkan dengan Target, dan lain-lain semuanya. Jadi semua perusahaan retail offline di Amerika digabungkan, value-nya itu lebih kecil daripada satu perusahaan Amazon. Jadi ini yang kita melihat di dalam dunia ini dengan adanya teknologi terjadi perubahan-perubahan ini yang sifatnya disruptif, dan seringkali itu usaha-usaha yang lama itu memiliki challenge ya untuk masuk ke dalam dunia yang baru ini. Tapi di saat yang sama ini memberikan opportunity yang begitu besar bagi kami semua, bagi teman-teman di sini yang memiliki ide-ide baru itu. Dan saya juga percaya bahwa ini akan terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat di Amerika, mereka sudah melalui 5 siklus teknologi dari tahun 50-an, itu yang pertama ya, zamannya Intel dan Microsoft, Intel dan lain-lain didirikan. Kemudian tahun 60-an, 80-an, dan yang keempat tahun 2000-an, dan dot-com bust ya, dan kemudian yang sekarang gitu. Dan kita lihat di setiap cycle itu akan didirikan perusahaan-perusahaan yang menjadi sangat besar. Dan tentu yang di cycle terakhir ini perusahaan seperti Uber, seperti Airbnb, ini adalah yang dilahirkan di dalam cycle terakhir ini. Tapi untuk Indonesia, ini adalah cycle pertama kita. Ini adalah cycle teknologi pertama kita, di mana pada saat cycle ini terjadi, di Indonesia ini kita sudah siap dengan ekosistem digital yang mendukung dan memadai. Tadi mungkin ada Pak Triawan Munaf, mungkin teman-teman juga mendengar Pak Triawan bicara hari ini. Pak Triawan seorang yang sangat visioner gitu, yang melihat kesempatan ini. Jadi di Indonesia,
ini adalah cycle yang pertama. Dan saya yakin akan ada yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Dan di setiap cycle ini akan banyak sekali bisnis model baru, opportunity baru untuk membuat bisnis model yang baru. Jadi inilah kesempatan untuk kami semua di sini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, ini pepatah Cina sebenarnya, yang mengatakan when the winds of change begin to blow, some people build walls while others build windmills. Pada saat angin perubahan mulai meniup, ada yang membangun tembok, ada juga yang membangun kincir angin. Jadi untuk kami semua di sini, apa yang akan kami bangun? Apa kami akan bangun tembok untuk mendinai perubahan itu, atau kita akan membangun kincir angin supaya kami dapat semakin maju dan bersama-sama. Luar biasa. Harapan kami adalah kita semua harus membangun kincir angin. Kita harus embrace change, karena itu adalah pembawa peluang yang sangat besar. Kami sendiri atau saya sendiri, walaupun Lipo usahanya tadi katanya ada yang lain-lain ya, kita kan usahanya banyak itu tradisional. Apakah retail, rumah sakit, real estate, dan lain sebagainya. Tapi kita juga menyadari bahwa ini semua sedang berubah. Jadi kalau kita juga ikut dalam perubahan ini, sangat mungkin dalam 20-30 tahun ke depan, kita akan ketinggalan. Jadi kita juga ingin belajar sebenarnya dari kawan-kawan di dunia startup. Kita membangun satu modal Ventura namanya Ventura Capital. Kita juga, saya nggak tahu, kita juga investor kecil di Stipe, kita juga investor di perusahaannya Mas Delvani yang nanti setelah ini yang bicara ya, ruang guru. Dan saya melihat bahwa di Indonesia banyak sekali entrepreneur ini yang kreatif, yang gigih, yang bekerja keras, dan itu nggak mudah. Sangat nggak mudah, nanti mungkin Mas Dalva akan cerita sedikit tantangannya seperti apa. Tapi saya melihat mereka bahwa mereka memiliki fighting spirit itu. Jadi itu yang buat kami sendiri, kita juga belajar dengan model-model baru ini. Tapi juga lebih dari itu, kita juga terinspirasi dan kita belajar. Dan semoga 5, 10, 15 tahun ke depan ini yang akan datang, kita akan bisa melihat kembali dan melihat, wah, perusahaan-perusahaan yang kami dukung, yang kita bermitra, misalkan Grab juga akan menjadi antara lain perusahaan-perusahaan yang berhasil dan makmur di Indonesia, dan juga yang lebih penting memiliki dampak positif ya di dalam negara yang kami cintai ini. Mungkin dari saya sekian. Waktunya juga habis. Sekali lagi buat Koko.